Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Insyaallah malam hari ini kita mengkaji bagian terakhir daripada kitab Bulughul Maram. Jadi setelah ini kita akan mengkaji ilmu yang lain, dan pada malam hari ini kita menghabiskan yaitu hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Tinggal 2 hadis, yaitu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamaha hadza du'a, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu semua kebaikan. Ajilihi, baik untuk waktu cepat, segera, ataupun ajilihi, untuk waktu yang panjang, untuk waktu yang lama. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik yang aku ketahui ataupun apa yang aku tidak ketahui. Wa a'udzu bika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi, dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik itu ajilihi yang cepat datang ataupun ajilihi yang datang waktu. Ini lawan kata daripada cepat. Apa itu? Apa? Lambat. Ataupun lambatnya, baik yang cepat datang ataupun yang lambat. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik yang aku ketahui ataupun yang aku tidak tahu. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala kebaikan yang pernah diminta oleh hambamu dan nabimu. Maksudnya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, dan segala yang bisa mendekatkanku ke surga, baik itu ucapan ataupun amalan. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba minha min qaulin aw amalin, dan semua yang bisa
mendekatkanku ke neraka, baik itu perbuatan ataupun amalan. Wa as'aluka antajal kulla qada'in qadaitahu li khaira, dan aku memohon kepadamu segala ketetapan yang engkau tetapkan atasku itu semuanya baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ya, ini masya Allah doa yang indah sekali. Saya kira tidak ada yang tercecer ya dari doa ini. Semua sudah tercakup dalam doa ini. Karena salah satu ungkapan penting adalah aku memohon kepadamu semua yang pernah diminta oleh hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diminta Nabi itu sangat banyak. Semua kebaikan dunia dan akhirat itu pernah diminta oleh Nabi. Dan kita memohon bahwa yang seperti itu juga untuk kita. Sama saja dengan apa yang Nabi kita berlindung kepada Allah dari keburukan. Nah, apa yang Nabi berlindung dari keburukan itu sudah mencakup semua keburukan, dan itu juga kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke awal doa tadi. Allahumma inni as'aluka minal khair kulli ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan, baik yang datangnya cepat ataupun yang datangnya lambat. Lalu diperkuat dengan ungkapan ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik kebaikan itu yang aku tahu ataupun kebaikan yang aku tidak tahu. Ya, kita sebagai manusia pengetahuan kita sangat terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua yang baik sejak penciptaan alam ya, sampai tanpa batas. Dan karena itu kita mohon semua yang baik, meskipun kita nggak tahu. Saya punya seorang paman, ya, waktu masih muda dia suka pakai motor, lalu di kota Kediri kecelakaan. Kemudian dia tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan ditolong oleh seorang pemilik hotel. Jadi dimasukkan ke hotel, dokter didatangkan. Apa yang kemudian terjadi? Ternyata anak pemilik hotel itu jatuh cinta ke paman saya, ya, dan kemudian dia menjadi menantu. Akhirnya diserai untuk mengelola hotel. Jadi ini salah satu contoh sesuatu kebaikan yang orang tidak tahu. Paman saya nggak pernah terpikir bahwa
dengan naik motor dia kecelakaan, akhirnya akan dapat istri, bahkan dapat hotel. Gak pernah terpikir semacam itu. Nah, inilah masalah-masalah rahasia yang kita sendiri tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah, kita memohon kepada Allah agar kebaikan itu baik cepat ataupun lambat, itu kita ya, itu dihadiahkan kepada kita. Saya dulu ketika sholat istikharah itu juga nggak tahu masa depan saya itu akan seperti apa. Tapi saya punya cita-cita. Cita-cita saya apa? Ingin jadi dokter. Ya. Itu sejak di SD. Lalu ayah saya memaksa agar saya masuk pesantren. Saya pun mematuhi ayah saya dan masuk pesantren. Begitu mau selesai pesantren, saya bilang ke ayah saya dulu punya cita-cita untuk jadi dokter, tapi ayah memasukkan saya ke pesantren dan saya pun patuh, sehingga saya sekarang sudah hampir selesai dari pesantren. Sekarang saya mohon agar ayah mengizinkan saya untuk mengejar cita-cita saya. Ayah saya setuju. Jadi pada waktu itu, kalau dari pesantren ingin ke fakultas umum, itu harus mendapatkan ijazah SMA dulu. Kalau mau ke IAIN atau UIN ya, itu bisa langsung. Lalu saya pikir-pikir, kalau saya mengejar cita-cita, mungkin saya harus di SMA dulu 2 tahun ya. Berarti saya harus mundur 2 tahun. Padahal saya nggak tahu apakah kalau saya jadi dokter itu bagus untuk akhirat saya. Lalu kalau saya ke UIN, saya bisa langsung, nggak ada rugi waktu. Dalam kebingungan, saya sholat istikharah. Ketika sholat istikharah, malamnya mimpi. Saya itu memberi pengajian di pelosok. Tak pelosok mana, tapi yang jelas itu tempatnya benar-benar pelosok. Lalu saya ulang lagi istikharah kedua, malamnya mimpi yang sama, ya, memberi kajian di pelosok. Saya ulang sekali lagi, malamnya mimpi yang sama. Akhirnya saya bilang ke ayah saya nggak jadi ke SMA. Ya, saya pengen ikut program dakwah, Dewan Dakwah yang waktu itu ditawarkan oleh Pak Natsir. Ayah saya nggak setuju. Kata ayah saya, kamu ini masih terlalu muda. Kalau kamu terjun ke masyarakat, belum punya wibawa, kata ayah saya. Jadi di umur ini yang paling baik adalah menuntut ilmu. Lalu saya bilang ke ayah, tapi itu istikharah ayah. Ya, dan Allah memberi isyarat yang begitu jelas. Terus saya bilang, sekarang kalau ada orang datang ke ayah minta diberi pertimbangan pilihan A, B atau C,
Lalu ayah memilihkan B, ternyata orang itu mengambil C. Saya tanya, ayah kecewa atau tidak? Terus saya kembalikan. Lalu gimana tata krama kita kepada Allah? Allah sudah kasih isyarat begitu jelas, saya mengambil yang lain. Nah di situ ayah saya nggak bisa menjawab. Akhirnya saya diantar ke Jakarta, ketemu langsung dengan Pak Natsir. Lalu ikut program Dewan Dakwah. Kemudian oleh Pak Natsir dikirim ke Lampung, yaitu ke Metro. Nah, itu sejarahnya kenapa saya ikut kegiatan dakwah sukarelawan yang diprakarsai oleh Pak Natsir. Saya di Metro tidak sampai 2 tahun. Alhamdulillah langsung dapat beasiswa ke Saudi Arabia. Padahal banyak yang daftar ke Pak Natsir ingin ikut dakwah itu sudah sampai 4 tahun atau lebih, tidak juga dapat beasiswa ke Saudi Arabia. Tapi alhamdulillah saya belum 2 tahun sudah dapat panggilan ke Riyadh. Nah, begitu saya berangkat ke Riyadh belajar di sana, saya merasakan inilah manfaat daripada istikharah. Seandainya tidak istikharah, maka saya akan ke SMA. Dan saya nggak tahu bagaimana kelanjutannya kalau saya ke SMA. Nah di Saudi Arabia bahasa 1 tahun, kuliah 4 tahun. Begitu saya selesai, waktu itu Mufti Arab Saudi, yaitu Syekh bin Baz, itu mempunyai program untuk mengirimkan dai-dai ke seluruh dunia. Jadi orang bisa minta dikirim kemana saja, mau ke Amerika, mau ke Australia, mau ke Eropa. Nah saya ke kantor Syekh bin Baz, ikut tes. Begitu tes, saya sudah lulus. Setelah lulus ditanya, kamu mau dakwah di mana? Nah waktu itu saya punya kenalan itu di Jerman. Di Amerika nggak punya kenalan, di tempat lain juga tidak. Akhirnya saya bilang saya mau ke Jerman. Lalu pihak kantor Syekh bin Baz mengatakan kami hanya bisa mengeluarkan keputusan untuk pengiriman, tapi kami tidak bisa mengusahakan visa. Jadi visa untuk ustadz atau untuk dai ke Jerman itu nggak disediakan, nggak ada. Akhirnya saya pergi ke kedutaan Jerman di Riyadh, tanya-tanya mengenai masalah belajar di Jerman. Jadi setelah ngobrol-ngobrol dengan orang kedutaan, saran dia, Anda ikut saja belajar bahasa di Goethe Institut di Jerman. Nanti kalau sudah di Goethe Institut sambil mencari tempat kuliah. Nah saya ikuti itu.
Saya berangkat ke Jerman, belum selesai ya, baru sampai tingkat Mittelstufe itu menengah ya, sampai tingkat menengah itu saya dapat tempat kuliah itu di kota Göttingen ya. Tadinya saya di Berlin beberapa bulan, lalu dapat tempat kuliah di Göttingen. Saya pindah ke Göttingen. Yang aturan di Jerman itu yang namanya fakultas-fakultas itu dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu ada FU atau Freien Universität, yang satu lagi TU, Technische Universität. Nah, saya hanya bisa masuk ke Freien Universität. Untuk Freien Universität ini bahasa Jermannya harus selesai sampai ke tingkat atas ya, namanya Oberstufe. Itu saya harus lulus. Kalau mau ke teknik itu cukup selesai dengan Mittelstufe, itu sudah bisa kuliah. Jadi saya terpaksa harus menyelesaikan sampai tingkat atas. Nah, kemudian melanjutkan, yaitu untuk S2 di History und Philologie ya. Jadi sejarah-sejarah, terutama yang menyangkut masalah agama dan lain sebagainya, dan juga masalah manuskrip itu didalami di situ. Bagaimana kita membaca manuskrip tua, itu masuk dalam filologi. Nah, di Amerika, kalau saya selesai dari pendidikan Saudi Arabia yang 4 tahun tadi, saya bisa langsung S3. Itu kalau di Amerika. Di Jerman ini belum ada aturan yang jelas seperti apa mereka memperlakukan tamatan-tamatan Saudi. Sehingga saya baru di S2 itu kira-kira 1,5 tahun, sama profesornya langsung disuruh memulai untuk S3. Nah, begitu saya sudah masuk S3, karena bahasa Jerman saya semakin bagus, aktivitas saya terus bertambah, sehingga waktu untuk kuliah jadi agak sulit. Akhirnya saya minta ke profesor, saya mohon izin sementara waktu meninggalkan kampus, nanti kembali lagi. Ya. Profesor mengizinkan, tapi saya nggak pernah kembali ke kampus, makanya S3-nya nggak selesai. Ya, itu perjalanan saya diawali dari mana? Dari mimpi memberi pengajian di pelosok tadi. Saya masih nggak tahu apa rahasia di balik itu, tapi isyarat dari Allah itu begitu jelas. Karena 3 kali berturut-turut saya mimpi ngaji di pelosok, dan saya tidak menyesali
hasil daripada istikharah, justru saya merasa bahagia bahwa Allah sudah mengarahkan saya, yang akhirnya ya, saya sudah menginjakkan kaki di 5 benua ya, untuk menyampaikan dakwah atau kajian-kajian Islam. Ya, kembali kepada tadi bahwa kebaikan itu hakikatnya kita nggak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu kebaikan untuk setiap hambanya dari awal sampai akhir. Makanya dalam doa tadi kita memohon kepada Allah diberikan kebaikan, baik yang cepat datang ataupun yang datangnya lambat. Ya, kita kewajiban kita berdoa dan Allah yang menetapkan takdir. Lalu kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan. Dan keburukan ini juga tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu keburukan untuk masing-masing orang. Baik itu keburukan yang cepat datang ataupun yang lambat. Kadang-kadang sesuatu yang kelihatannya baik itu ternyata buruk. Saya punya teman waktu muda dimanja oleh orang tuanya, sampai kami yang teman-temannya itu ya merasa iri, nasibnya baik sekali, baru SMP SMA sudah, kalau zaman dulu apa itu pakai Vespa ya, dia kemana-mana main pakai Vespa, kami hanya pakai sepeda. Jadi kami itu merasa iri, wah ini enak sekali nasib dia. Tapi ketika dimanja apa akibatnya? Ya, anak itu akhirnya nggak jadi apa-apa, hidupnya susah, miskin. Nah, semacam ini adalah keburukan yang datangnya lambat. Kelihatannya di awal baik, ternyata itu menyebabkan anak gagal ya, dalam pendidikan. Kemudian kita memohon kepada Allah semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW itu ya karena beliau seorang Rasul, pasti sudah sempurna. Tidak ada suatu perkara pun yang terlupakan. Nabi kita lupa nggak minta, nggak ada itu. Semua pasti sudah pernah diminta oleh beliau. Nabi kita mengajari doa ini secara simpel. Nah, simpel itu apa Pak? Hah? Bukannya ini apa tuh? Kafe simpel yang gitu. Saya dengar jamaah sini ini punya usaha yang namanya kafe simpel ya. Jadi kita ini dipermudah karena kita nggak mungkin menyebutkan satu persatu. Cukup, ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan apapun yang pernah diminta oleh Nabi-Mu Muhammad SAW. Sudah tercakup semua. Jadi ini doa memang luar biasa. Kemudian bahkan di sini ditegaskan baik yang aku tahu ataupun nggak tahu.
Lalu berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang Nabi kita pernah minta perlindungan Allah dari keburukan itu. Nah, ini sekali lagi juga nggak ada satupun keburukan yang tidak pernah Nabi berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Ya. Jadi doa Nabi sudah pasti mencakup semuanya, dan itu kita tinggal mengucapkan berlindung kepada Allah dari keburukan apapun yang Nabi kita Muhammad SAW pernah berlindung daripadanya. Nah, kemudian kita minta surga. Tidak hanya surga yang kita minta, tapi juga segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita ke surga, baik dalam bentuk amalan ataupun dalam bentuk ucapan. Apa itu? Ya, misalnya kita menolong seorang anak, kita biayai untuk sekolah. Anak itu sebenarnya anak dari keluarga yang jauh dari agama, atau katakanlah ya, keluarganya dulu ikut-ikut PKI ya. Anaknya kita didik menjadi anak yang paham agama, anak yang bagus agamanya, lalu dia mempengaruhi keluarga besarnya. Nah, ini suatu amalan yang mendekatkan kita ke surga, karena setiap anak itu melakukan amalan kebaikan apapun, dia mendapat pahalanya, kita juga mendapat pahalanya, karena kita sebagai penyebab. Ya, jadi permohonan kita lengkap, tidak hanya surga saja, tapi semua amalan, ucapan yang bisa mendekatkan kita ke surga. Dan kita juga berlindung dari neraka, dan berlindung dari semua ucapan ataupun perbuatan yang bisa mendekatkan kita ke neraka. Ya. Jadi itu juga banyak jumlahnya, banyak macamnya. Betapa banyak orang karena salah gaul, artinya awalnya hanya dengan tujuan bisnis mendekati orang, lama-lama terbawa dengan kebiasaan dia, sedikit demi sedikit dia menjauhi masjid, lama-lama biasa nggak sholat. Ya, meskipun mungkin secara bisnis dia sukses, harta kekayaannya semakin banyak, tapi dia terjauhkan dari surga dan mendekatkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Lalu terakhir dari doa ini adalah kita mohon kepada Allah qada, ya. Qada itu ketetapan, keputusan. Kalau takdir itu masih catatan. Makanya ada hadis yang berbunyi la yughayyirut takdir, la yughayyir al-qadar illa ad-du'a. Tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah, tidak akan berubah. Tapi kalau hambanya berdoa,
dan doanya diijabahi oleh Allah, maka dia bisa lepas dari takdir yang tidak baik. Jadi kita pun mohon kepada Allah agar keputusan akhir daripada takdir yang ditetapkan Allah itu ada ketetapan yang baik. Nah inilah baik, kita coba untuk sama-sama membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minal khairi kulli ma ajiluhu wa ajiluhu ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba minha min qaulin aw amalin, wa as'aluka an taj'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya, itu doanya cukup panjang. Kita lanjutkan ke hadis. Nama doanya. Nama doanya kalau orang Indonesia biasa menamakan doa seperti ini doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu doa yang semuanya kena. Nggak ada nama khusus. Bisa dari kitab apa? Bisa dari kitab apa? Ya dari Bulughul Maram, hadis yang sebelum terakhir. Nah, kita sekarang meneruskan ke hadis yang terakhir. Ya, penutup. Wa akhraja asy-Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani ala al-lisan, dan ringan di lisan, artinya sangat mudah diucapkan. Thaqilatani fil mizan, dan sangat berat dalam timbangan akhirat, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, itu dua ucapan zikir yang mudah diucapkan, tapi nilai timbangannya sangat berat di akhirat. Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan dengan memujinya.
Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah, Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ya, mudah sekali. Coba kita baca Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ya, demikian. Alhamdulillah sudah selesai. Bel pun sudah bunyi. Cuman saya akan minta tambahan waktu setelah azan. Akan saya jelaskan sedikit kajian lanjutan setelah kitab Bulughul Maram ini. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah bicarakan dengan Bapak Ketua Yayasan Pak Suluk dan juga dengan Ustadz Ahmad bahwa kita yang akan datang mengkaji tafsir ayat Al-Ahkam, ya, tafsir ayat-ayat hukum. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kita tahu banyak, tapi isinya ada yang kisah Anbiya, ya, khusus Al-Anbiya, kisah-kisah para nabi, ada kisah-kisah orang yang soleh, dan lain sebagainya. Nah, tafsir ayat Al-Ahkam ini hanya mempelajari ayat-ayat hukum. Nah, itu yang perlu kita memahami dan juga maksud daripada ayat-ayat tersebut. Saya kasih contoh. Ini di dalam kitab Nailul Maram, itu ya kitab yang khusus membahas itu tafsir ayat Al-Ahkam. Itu dimulai langsung dari surat Al-Baqarah ayat 29. Jadi tidak diawali dari Alif Lam Mim, tidak, tapi langsung dari ayat 29. Ayat 29 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a
tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ini bahasannya pada walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untukmu semua yang ada di bumi. Dari ayat ini para ulama kemudian membuat kaidah-kaidah, memperjelas pemahaman yang bisa diambil daripada ayat tersebut. Contohnya yaitu karena Allah sudah menyatakan bahwa Allah menciptakan untuk manusia semua yang ada di bumi, maka muncullah kaidah hukum yang menyatakan al-aslu al-ibahah, asal bagi segala sesuatu adalah mubah, bukan haram, ya, bukan wajib, tapi mubah. Contohnya gimana? Contohnya kita menjaring ikan di laut, lalu dapat anjing laut. Orang bertanya, apa hukumnya anjing laut? Nah, kita kembali ke ayat tadi, karena Allah menciptakan semuanya untuk manusia, anjing laut halal. Terus orang bilang itu kan anjing. Ya, karena bentuknya, tapi dia itu ikan. Anjing laut itu ada masuk jenis ikan, ya. Gak tahu babi laut ada gak? Kalau ada babi laut, orang tanya apa hukumnya? Ya, kita kembali pada kaidah tadi, hukum asal segala sesuatu itu halal. Ya, dia bentuknya aja seperti babi, tapi dia ikan. Apa hukumnya ikan duyung? Bapak-bapak mau makan daging ikan duyung? Kalau saya kepalanya nggak mau. Ya, jadi meskipun katanya seperti manusia, ya, tapi dia tetap ikan. Nah, jadi dari firman Allah, dialah yang menciptakan untuk kamu semua yang ada di bumi. Ini muncul satu hukum bahwa kita dibebaskan untuk memanfaatkan, untuk memakan semua yang ada di bumi ini. Nah, nanti ada lagi kaidah al-aslu al-ibahah illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Ya, hukum segala sesuatu itu mubah kecuali kalau sudah ada dalil yang merubah hukum awal itu. Nah, kemudian di surat Al-Baqarah 173 Allah mengharamkan babi, mengharamkan darah, mengharamkan binatang yang disembelih atas nama selain Allah, ya. Jadi di situ babi diharamkan, berarti babi nggak boleh. Kalau selain babi gimana? Bapak-bapak ketemu kukang, ya, di hutan, terus daripada berburu nggak dapat apa-apa, lalu diambil aja kukang, dipotong, dimakan dagingnya. Hukumnya gimana? Hukumnya halal karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Lalu Allah juga menetapkan bahwa yang halal itu harus thayyib,
halalan thayyiban. Nah, di sini baru kita kemudian dapat memahami sesuatu yang halal tapi untuk orang tertentu nggak baik, maka dia dilarang khusus untuk orang itu. Misalnya orang sakit darah tinggi parah, nggak boleh makan sate kambing ya. Nah itu kalau makan daging kambing untuk dia nggak boleh. Dan saya beberapa tahun yang lalu tur bersama jamaah di Masjid Al-Ghazi, kemudian di Malaysia ya, di Kuala Lumpur itu kami makan kan rame-rame. Nah ada salah seorang pengurus itu berdirinya selalu di belakang saya. Saya masuk rumah makan, terus pertama yang saya ambil masakan kambing. Wah dia ikut makan kambing. Ternyata dia punya masalah sehingga beliau sempat nggak sadar, terus dirawat. Nah, akhirnya ya alhamdulillah masih tertolong. Makanya ada halalan thayyibah, halal dan thayyib. Thayyib ini relatif, bagi satu orang tidak sama untuk orang lain. Saya alhamdulillah makan sate itu masih bisa 20 tusuk. Saya tahu apa, karena dulunya kuliah di Saudi, sana itu kalau makan sate pakai kiloan. Jadi masuk restoran mau berapa kilo, saya biasanya pesan 1 kilo atau 2 kilo. Nah ikut-ikut orang Arab. Nah, ya itu bapak-bapak sekalian, kajian kita yang akan datang kita mengkaji setiap ayat yang ada kaitannya dengan hukum ayatul ahkam. Demikian, semoga bermanfaat dan kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.